Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tuhallu bidhikrihi uqadun nawaibi wasyada'id, ya man ilaihi mushtaka wa ilaihi amrul khalqi a'id. Antar ragibu alal ibad wa anta fil malakutin wahid. Antal muyassir wal muthabbit wal musahhil. Yassir lana farajan gariban ya'istu minal agaribi wal abaid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Sayyidi ahli sajid wa ala alihi wa sahbihi sadatinal amajid. Amma ba'du. Sadatinal alawin al-aiza, para habaib yang sama-sama kita menratin kodungah Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaji sekecil lagi Ibon sering coba nalpek gereng Madura minta terjemahki. Allahumma shalli ala Muhammad. Raksa Madura campuran loro ilat iki iya sekeluar lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya ceramah sebentar, tolong didengarkan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jadi ilmu yang barakah, jadi ilmu yang manfaat. Amin Allahumma. Apa yang saya sampaikan dicatat, diingat-ingat, mungkin bisa manfaat untuk yang hadir, khususnya para pemuda dan pemudi. Hidup di sebuah zaman yang begitu menakutkan, hidup di sebuah tempat yang mungkin di situ banyak kelalaian, maka di sini ada hal yang harus dipegang oleh seorang pemuda dan pemudi. Beda beberapa hal sekotu eteku bidet ngodetan payah menceramah dukalir kan. Madura be lah ana bahasa Madura beb, inti bahasa Jawa nanti. Daerah mah Madura. Apa ban? Deh ya deh ya. Mon binian deh ya, mon lagian deh ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Catat apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Seperti biasa, supaya tidak menghilangkan kebiasaan saya, apa yang saya sampaikan tolong dicatat, diinget-inget, karena ini milad pertama majelis Riyadul pertama ya. Iya, pertama ngundang saya. Nyaman tinggi airnya lopot pemiluk tepak ya. Milad pertama ngundang saya. Ya, Jalsatul Isnin Riyadul Jannah. Mudah-mudahan barokah insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dicatat, diingat-ingat apa yang saya sampaikan. Nanti sebelum ditutup ada 4 pertanyaan, 2 laki-laki, 2 perempuan. Hadiahnya ada apa namanya? Ini kita siapkan, ada hadiah siwak dari Kota Tarim. Ada hadiah siwak. Nanti juga ada dapat hadiah pin Naam Qalbi Ma'at, juga nanti dapat hadiah surban, terakhir dapat hadiah jubah, paling akhir oleh tang sarong mulai bengkang Habib. Oleh apa ngan ke sarong kaki yu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaji ki? Ngaji mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dengarkan, kita hidup di zaman yang begitu menakutkan. Apa bisa kita akses? Kebaikan mudah diakses, kejelekan juga mudah diakses. Oleh karena itu ada 4 hal untuk igtinam ayyamis syabab,
4 hal yang harus dipegang untuk menjaga masa muda. Jadi orang montro ajaga masa mudana ajaga berempah, ajaga berempah. 1. Apa yang pertama? Yaitu adalah hudur majalisul ilim, hadir dan mencari majelis-majelis seperti ini. Kalian para pemuda jangan pernah jauh dari majelis seperti ini. Saya nggak pantas, Beb, saya orang kotor, saya orang nakal. Nanti akan saya terangkan tentang kabar gembira bagi orang-orang nakal yang hadir dan mau membopong daripada agama ini. Nanti di akhir saya akan ceritakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya orang nakal, Beb, saya nggak pantas, saya orang kotor. Majelis ini dibuat-buat orang yang kotor supaya bersih. Majelis ini dibuat, Habib Umar itu pernah cerita, dikatakan bahwasannya Nabi SAW pernah menangis. Ketika Nabi SAW menangis, malaikat Jibril datang. Siapa datang? Mau Jibril datang rekan. Mon kelotak-kelotak argoronya. Malaikat Jibril datang ke Rasulullah mengatakan bahwasannya, ya Rasulullah, ma yubki, apa yang membuatmu menangis? Apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, aku kepikiran ummati min ba'di, aku kepikiran orang Surabaya. Reng Surabaya de remebril bril ler meler apa boleh ning de jeneng Surabaya, ya Allah. Salsala yusalsilu salsalan wasalbutan. Kepikiran kepada umatnya. Kemudian apa namanya, kata Rasulullah, ketika mereka ada aku, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka wastaghfarallah wastaghfara lahumur rasul lawajadallah tawwabar rahimah. Kalau ketika ada aku, wahai Jibril, senakal apapun umatku, aku memintakan ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni, karena Allah telah berjanji apa? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Apa yang diingini Nabi akan diberikan sampai Nabi merasa puas. Kemudian malaikat Jibril kembali kepada Allah. Kemudian malaikat Jibril kembali lagi dan mengatakan bahasanya, ya Rasulullah, innallaha la yujzik, Allah tidak akan apa namanya, la yukhzik, Allah tidak akan menyia-nyiakan engkau dan Allah tidak akan menyia-nyiakan daripada umatmu ya Rasulullah. Kemudian kata Habib Umar apa? Adanya majelis-majelis seperti ini la'alla min sirri dzakal buka. Ini majelis adalah hasil dari tangisan Rasulullah SAW. Bayangkan hadir ke tempat seperti ini, minimal yang didapat adalah tidaklah keluar dari tempat ini kecuali semua yang hadir, semua yang ikut andil, baik yang jaga parkir, baik yang ikut jualan di area pengajian seperti ini, maka semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Malaikat mengatakan, ya Allah, semua kau ampuni, semua aku ampuni. Kemudian kata malaikat, ya Allah, mereka ada yang nggak ikhlas, mereka cuman jadi tukang parkir, ngambil untung, cuman jualan di luar, ya Allah, diampuni juga. Apa kata Allah? Humul gaumun la yazga bihim jalisuhum. Mereka itu adalah satu kaum yang tidak akan celaka orang-orang yang duduk bersama mereka. Kortoju, asal mau duduk, asal mau dekat, walaupun nggak masuk, mereka beruntung. Lalu bagaimana dengan kalian yang ngaji, kalian yang memandang daripada wajah para habaib, mereka orang-orang kaumun kiromun sajaya, haitsuma jalasu yabqa ala atharihim atira. Mereka adalah satu kaum, tidaklah duduk di satu tempat, tidaklah menetap di satu tempat, kecuali di situ berterbaran daripada harumnya Rasulullah, harumnya ilmu. Mudah-mudahan semua mendapat bagian insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, maka mempertahankan masa muda dengan berapa? Apa yang pertama? Hadir majelis, hadir majelis taklim. Apa manfaatnya hadir majelis taklim seperti ini? Ada 3. Banyak, cuman 3 yang saya pilih untuk malam ini. Apa yang pertama? Dengan hadir seperti ini, yatalawan bilaunil khair,
kita akan berwarna dengan warna kebaikan. Yang nggak tahu baik duduk di tempat ini akan menjadi baik. Yang dulunya warnanya cuma hitam saja, tapi ketika hadir ke tempat ini tahu hukumnya ini, tahu sunnahnya ini, tahu akhlaknya ini. Habib Abu Bakar As-Segaf, Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf, sahib Gresik, dulu sering datang ke tempat Surabaya. Makanya Surabaya ini sama orang soleh dikasih julukan apa? Sirrul Baraya. Sirrul Baraya, rahasianya hati, kecintaannya hati. Kenapa? Karena di tempat ini banyak aulia, banyak aulia, banyak solihin di tempat seperti ini. Makanya Surabaya itu tafaulan bil khair dipanggil dengan sebutan Sirrul Baraya. Surabaya itu adalah apa namanya, rahasia hati, ada di situ kecintaan daripada hati para solihin. Kenapa? Di sini para aulia, para solihin. Habib Abu Bakar As-Segaf, guru beliau ada di apa namanya, di Surabaya, di dekatnya Ampel, di Gubah. Habib Ahmad Yunus punya rutinan, gurunya namanya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, punya rutinan beliau di situ. Yang gak ada udzur hadir ke tempat orang-orang saleh. Ketika ada seseorang datang ke Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad, beliau mau meninggal dunia, mengatakan, "Gal ya Habib, ana mau berangkat haji, sedangkan antum sudah sakit parah, ana takut Habib nggak ketemu antum lagi." Apa kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad? "Kalau kau tidak mendapatkan aku dalam hidup, fakuburuna naibun anna." Kenapa? Kuburan kami adalah sebagai ganti daripada kami. Nggak ada istilah daripada mati di depan orang soleh. Bahkan mereka lebih senang ketika mereka sudah meninggal dunia. Kenapa? Mereka nggak punya kewajiban sholat, mereka nggak punya kesibukan untuk menghadap tamu. Tugas mereka adalah menggembirakan semua daripada pecintanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Habib Abu Bakar As-Segaf, sahib Gresik, beliau mengatakan bahwasanya, "Aku mengharap kalian para pemuda yang nggak bisa datang ke kota Terim, yang nggak bisa nyampe ke kota Hadramut, maka hendaknya kalian hadir majelis-majelis seperti ini." Apa manfaatnya? Supaya mereka para pemuda memandang para habaib. Dengan memandang akan membekas di dalam hati. Ketika membekas dalam hati akan menghasilkan sebuah ketenangan. Ketika sudah hasil ketenangan akan hasil yang namanya peneladanan. Oleh karena itu para pemuda yang kalian nggak bisa hadir, nggak bisa datang ke kota Tarim karena ekonomi ataupun yang lain, ketahuilah duduknya kalian di tempat seperti ini, kata Habib Abu Bakar As-Segaf, akan memberikan manfaat kepada kalian. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang pertama, orang kalau duduk hadir majelis akan berwarna dengan warna-warna yang baik. Yang kedua, syu'ur bil tuma'nina fil haya. Orang kalau hadir majelis seperti, ketenangan bukan dengan berzina, ketenangan bukan dengan memandang pandangan yang haram, ketenangan bukan dengan minum minuman keras, karena Allah telah menciptakan hati kita. Hati ini punyanya Allah, dan Allah telah mengatakan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kalian akan menemukan ketenangan jiwa. Siapa orang yang mencari ketenangan dengan berzina, dengan minum minuman keras, dengan melakukan hal-hal yang haram, dengan melakukan hal-hal yang mungkar, ketahuilah itu ketenangan yang fata morgana, sebentar, tapi kesenangannya sebentar, tapi di situ kesengsaraan yang selama-lamanya. Oleh karena itu ketenangan itu ada di tempat ini. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau pernah punya santri beliau pernah mengatakan bahwasanya, demi Allah aku tidak pernah merasa hidup di dunia kecuali ketika Habibi Abdullah bin Husain bin Tahir meninggal dunia. Ketika masih ada Habib, aku nggak ngerasa hidup di yaitu tempat yang dicintai oleh para aulia dan solihin. Para pemimpin yang ada di Surabaya, wali kota dan yang lainnya, Allah berikan keberkahan insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya yang kedua istimewa yang hadir majelis apa tadi? Mendapatkan ketenangan. Dengarkan, di dunia ini ada surga sebelum surga di akhirat. Di dunia ada apa? Inna lillahi jannatun fil ardi faman adrakaha toba aisyu. Allah itu punya surga ada di bumi. Siapa yang bisa mengambil salah satunya, maka dia hidupnya akan tenang dan tentram. Surga ada di bumi itu ada 5. Surga ada di bumi ada berapa?
Ada 5. Allahumma shalli ala Muhammad. Surga di bumi ada 5. Apa sih hakikatnya surga? Surga itu kan ketenangan, surga itu kenikmatan, surga itu ketentraman. Allah janjikan ketentraman sebelum ketentraman yang hakiki ada di dunia, yaitu ada 5. Apa yang pertama? Yaitu adalah at-ta'alluq ma'as salihin, punya hubungan dengan orang soleh, hadir majelisnya, duduk dengannya, ini membuat tenang. Paham ya? Kapan kamu sumpek, saya masih mau maksiat beb, patotok jong, patotok ya, mulai payah ntar dina patotok, iya, mulai soro tak bisa patotok, setro nakal patotok menakal, mulai payah. Kalian demi Allah tidak akan menemukan ketenangan kecuali di 5 ini. Ketenangan di dunia adanya di 5 ini. Apa yang pertama? Yang pertama adalah ta'alluq bis sholihin, punya hubungan dengan orang soleh. Andi hubungan bi orang ini yang pertama. Yang kedua, adzikir, berzikir. Kita kalau berzikir, hati itu akan tenang. Habib Idrus bin Umar al-Habsyi, sahib ghurfa. Oni ghurfa kaki. Tak tahu. Di mana ghurfa ya? Kerembangan Kedeje. Ghurfa itu sebuah daerah ada di Yaman. Dikatakan Habib Idrus bin Umar al-Habsyi, beliau mendapat julukan musnidud dunya. Semua sanad ilmu di zamannya kembalinya kepada beliau. Sanad ilmu beliau pemegangnya. Habib Idrus bin Umar al-Habsyi, Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau kalau habis pengajian kayak gini baca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ditegur sama santrinya, Habib, itu doa habis makan, bukan doa pengajian. Doa pengajian itu subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa antum baca doa habis makan? Apa kata Habib Idrus bin Umar? Beliau mengatakan bahwasannya alhamdulillah hatiku barusan makan dengan zikir, makan dengan Al-Quran, makan dengan nasihat para ulama sehingga hatiku kenyang. Fathun al-Musili pernah mengatakan bahwasanya hati kalau 3 hari nggak dikasih makan akan sakit. 3 hari selanjutnya kalau nggak dikasih makan hati akan mati. Apa makanannya hati? Makanannya hati adalah makanya yang membuat tenang surga di dunia ada berapa? Ada berapa? Apa yang pertama? Hubungan dengan orang Yang kedua yang ketiga, apa yang ketiga? Qiyamul lail, bangun malam. Siapa orang yang ingin mencari, kata Habib Abdullah al-Idrus al-Akbar bin Abu Bakar as-Sakran bin Abdurrahman as-Segaf, Habib Abdullah al-Idrus mengatakan bahasanya siapa orang yang ingin mendapatkan kemurnian hati, ketenangan hati yang hakiki, fa'ali bil qiyamul lail, bangun malam. Bangun malam, taruh sejadahnya, sholat 2 rakaat. Habib Qadim bin Ja'far as-Segaf beliau pernah mengatakan minimal bangun malam itu gini, ini minimal, sudah minimal bangun malam males jam berapa? Jam 2, la ilaha illallah. Ini kata Habib Qadim, minimal bangun baca la ilaha illallah, tidur. Tapi yang paling hebat adalah bangun ma. Ada seorang santri bertanya kepada gurunya, Golyase, aku kok nggak bisa bangun malam? Aku ingin mendapatkan ketenangan yang dikatakan Habib. Katanya di malam hari Allah menjanjikan ketenangan. Allah berfirman, hal min taib, hal min mustakbirin, hal indahu haja. Ada yang punya hajat, ada yang pengen diampuni, ada yang pengen dekat dengan aku. Itu Allah menawarkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata Habib Umar dalam gosidanya, berapa banyak hati-hati yang luka, berapa banyak hati-hati yang pecah, berapa banyak hati-hati yang kotor, Allah bersihkan, Allah sembuhkan di malam hari. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian bertanya, Golyase, kenapa aku nggak bisa bangun malam? Kata saya tersebut apa? Undur mu'amalataka bin nahar qabla an tatluba qiyamul lail. Lihat perbuatan kamu di siang hari sebelum kau minta dibangunkan oleh Allah di malam hari. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau pengen diundang malam hari, kamu harus siap di siang hari. Jaga mata, sholatnya dijaga, berbuat baik, karena waktu malam adalah waktu Allah mengundang daripada kekasihnya.
Jika kekasihnya tidur di malam hari, dikatakan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, nabbi abdi fulan fa inni mustagun ilaih. Jibril, bangunkan hambaku itu, aku rindu kepadanya. Kalau hamba Allah tertidur di malam hari, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermunajah. Makanya kadang Allah ngirim nyamuk untuk bangunkan. Jadi mulai nanti malam nggak usah beli obat nyamuk. Kalau bisa beli nyamuk satu kresek, taruh di kamar. Laguna kening demam berdarah bengkak kakek wah. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Surga di dunia ada berapa? Tak punya hubungan sama orang so. Yang kedua, yang ketiga, Qiyamul lail. Yang keempat, apa yang keempat? Ridhal ridhonya ibu. Kamu akan berasa ketenangan dunia kalau kamu dapat ridhonya ibu. Kalau kamu nggak dapat ridhonya ibu, setinggi apapun pangkat, jangan cuman pangkat jadi wali kota, gubernur, presiden, sekelas jadi wali, sekelas kamu hafal kitab, surbanan, aksesoris lengkap kayak saya ini, punya jubah, pakai au, pakai cincin, pakai siwak, pakai ajanggu, cek gelek tapok bikomar. Kiai kok dia kena medeng bedeng bi kakek kok dia. Sekelas kiai sekalipun, tapi kalau punya dosa kepada orang tua tidak akan menjadi orang yang mulia. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, inni la a'lam amalan akrabu ilallah min birril walidain. Aku orang tu berbakti kepada orang tu. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang montrodo pak ke Allah cepet harus aneka lebet bekte kering tua. Berbakti kepada orang tua itu lewat jalan tol, oning jalan tol, ada lampu merah di tol, beda lampu merah ning tol, ada polisi tidur di tol, polisi jeget ada ning tol. Orang kalau pengen jalan sama Allah lewat jalan tol, itu adalah berbakti kepada orang tua. Psst, nyampe. Tapi kalau mau jalan sama Allah tapi nggak lewat orang tua, bukan lewat jalan tol, canreng Madura, lebet jalan tol tol. Ini anak-anak hadro taker cotot senyamana tanang bencolok agosida mon korang ajar kering tuana tada argana. Sampean yang iktikaf di Sunan Ampel, iktikaf di makamnya para habaib, ilallah, ilallah, apa? Can malaikat dimma, kakek dimma. Mon korang ajar kering tuana tada harganya. Nggak ada harganya orang beribadah kalau dia kurang ajar kepada orang tuanya. Beda cerita. Masih ada waktu ini, Bib. Engkau kita beri ngakan ki buru kakak lah. Habib banyak melolong. Ya, semangka suntikan jadi. Siapa ngoyak gu janggu sing ngak mimpi gu janggu tak ngedet edung malah niki. Tak tahu rasan janggu kak. Mau clear deh yuk. Kakek ngelepek kakek. Bedok jadi. Jadi si tak Madura tak kira paham aja. Terus agina. Lah si watu tak usah ngoyak bu janggu tak itu lebih gula. Dapat dimagi bro dia. Apa? Orang tua. Rojit al-waqt rojit. Jagelak tak kau kemian kakek mare. Dengarkan Allah Subhanahu Ahmad. Di zaman Rasulullah, di zaman siapa? Di zaman Rasulullah ini bu, saya maaf, ibu itu bahaya. Makanya sampean yang jadi ibu hati-hati, sampean yang punya ibu juga hati-hati. Berapa banyak seorang ibu itu mengucapkan kalimat jelek kepada anaknya jadi jelek. Berapa banyak anak itu kurang berbakti kepada ibu jadi celaka. Karena dikatakan bahasanya ibu itu adalah memiliki pintunya surga. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad.
Allahumma shalli ala Muhammad. Ada seorang kiai, orang soleh, dia ini ketika ibunya meninggal dunia nangis kayak anak kecil. Muncandreng Surabaya gulung kuming, daerah mah gulung kuming. Lu gulu galagil jemblem marwah. Gulung kuming nangis. Kemudian ditanya kali ya Syekh, ala apa kok nangis kami kok ngene iki? Lu mak keluar Surabaya dia. Ara apa mak nangis teker ngak nikah Syekh? Kiai ara apa? Nangis biasa aja. Kenapa kok nangis sampai kayak gini? Apa kata Syekh? Kamu nggak tahu. Sekarang ini pintu surgaku telah tertutup. Sehingga aku kalau mau masuk surga harus susah payah. Mangan mbak cek ngal bengal kering bini. Dia mau cocok. Tina pak angka kemarin congkot lagi bikor ya. Boh orang dengarkan, makanya dulu ada Habib Hamid Umar Hamid, datuknya para habaib ini. Habib Hamid Umar Hamid ini dikatakan semua yang masuk Masjid Ba'alwi mendapat kemuliaan karena masuk Masjid Ba'alwi. Kata Habib Umar Muhdar, man roka fiha roka mahu bihalik, mahu bihalik, masuk sholat 1 rakaat aja di Masjid Ba'alwi nggak mungkin jadi orang celaka. Kata para habaib, semua orang yang masuk Masjid Ba'alwi di kota Terim mendapatkan barokah Masjid Ba'alwi kecuali 1 orang. Kalau masuk masjid yang dapat barokahnya Habib itu siapa? Habib Hamid Umar Hamid. Ada cerita yang sangat istimewa. Keng tak iyo coba mangken, mau niun ceng boleh iyo coba lebih kok. Apa haho jadi. Habib Hamid Umar Hamid ini bu, masya Allah bu, setiap malam minta maaf sama istrinya. Habib Hamid Umar Hamid ini tiap malam apa seneng mon bedereng laki minta sepora dikit malam cek seneng berarti di sempenan buru cerita arwah ngeding kau pengen ini Habib Hamid Umar Hamid ini setiap hari minta maaf sama istrinya. Kenapa? Takut saya menjadi suami ada kasar, ada hal yang nggak pantas sehingga diangkat jadi wali. Makanya orang laki kalau ingin diangkat jadi wali harus ngormat wanita. Tina, kemarin kikirin juga Tina. Agus. Terus aki. Pas seneng gak ada. Kemarin por tepor biko, tenang gak kira. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan. Di zaman sahabat di situ ada seorang sahabat, dia ini menikah. Apa? Ketika dia menikah dapat istri yang cantik. Seibu tua Al-Qero. Ibunya sudah tua, nemu yang lebih seger. Si anak lebih seneng kepada istrinya, lebih sergep kepada istrinya daripada ke ibunya. Ibu biasa, orang tua itu tambah tua, tambah jere wong Jawa ngambulan, ngamuan, ngomelan. Ayo curhat terus kon, terus no. Ngosoan, ngambulan tak bisa iator. Iki napa punten? Engki yang kurang ajar kering tuan dia. Dengarkan, orang tua itu kayak gitu. Dan orang tua itu yang buat gembira orang tua itu dua. Satu, melihat anak sukses. Di mana anak sukses orang tua itu gembira. Walaupun anaknya lebih mulia, anaknya jadi kiai, dia jadi orang biasa. Orang tua yang membuat orang tua gembira ada dua. Satu, melihat anak sukses. Yang kedua, mendapat pemberian dari anak. Ini yang membuat orang tua gembira. Yang membuat orang tua gembira. Ini anak, saya kasih contoh, tagriban lil faham. Ini habis kundangan. Biasanya kalau habis pengajian kayak gini, kiai kalau habis pengajian kayak gini pulang dikasih apa biasanya? Apa? Paranying. Apa? Main ngabib tak kok kelopain. Nje tak kok lopa biasa lah jolon do Pak Madura. Weh berkata lopa. Ya, boleh lah nyaman. Jadi kiai itu kalau pengajian biasanya penceramah itu pulang dikasih apa?
Afwan sampean. Main enggak. Coba masuk ATV ki, masuk ke mobil Innova. Terus lagi nah. Dengarkan, akhirnya apa? Ketika dia bawa berkat pulang, subhanallah, Allahumma shalli Muhammad. Pulang bawa berkat, kemudian ngomong siapa namanya? Si ibunya ini ngomong, gawa apa le? Gawa apa? Berkat. Ketika bawa berkat biasa kita lampor mak lampir si berining kamar tak kok gigirin ada mau tak bagi ke mak lampir tak beri kok diki malam re. Akhirnya pak ngetek disembunyikan enggak bu anu set lali ke kamar. Ketika lari ke kamar buka dek bangun. Apa mas ada berkat baru datang pengajian piliono sing enak kari nih tak kek nonang mbokku. Ojo hahaha kon temenan iki. PLN se nyaman si karene beuki tang embu. Mak lampir. Roti kik lain. Roti kuk lain. Donat lain. Sate du Mas, kayak meni anak arek-arek ben sarapan enak. Anggur du ya aku seneng du, kelampok du, anggur du, jeruk. Kalak kebi. Kare apa? Kare dengkuring dua enongkok deh. Kare apa? Big ostico. Hah? Ndak mau dinyung sebab aneh wong melarat ke bere. Terus lagi nah. Ning berkat kare apa kena? Gedang goreng lho alot kok gedang goreng Surabaya lho alot mbuat tepung apa iku akhirnya dibungkus meneng mari dibungkus istrinya sudah ngambil yang enak-enak dikasihkan ke ibunya tapi cerita gedang goreng ini gak ono lho nang kitab ini ziyadah iki engko wis digeleki endi ceritanya sahabat mangan gedang goreng tak ada tak kira nemu jeneng gedang goreng sing kepiring Surabaya ya Area tagriban lil faham ma'li faham. Akhirnya apa? Dibungkus lagi dikasihkan ke ibunya. Ini bu berkatnya. Ngomong ibu, ya Allah le, ya Allah. Wong Surabaya kan ngono. Ya Allah. Matur suwun le. Konro, aku kit mang le bojomu andok bakso aku lewat ping 4 gak diceluk-celuk. Tak bak anu borek minggir norek ganggu anu di anu dulu takut jatuh Gus seakan wedi tiba akhirnya apa Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad akhirnya apa tutun di manggil bakso pak bakso nasi tuku lo Allahumma shalli ala Muhammad akhirnya apa dengerin subhanallah. Jadi sing ibu, aku bojomu andok bakso aku lewat aku luwe gak diceluk-celuk tak batin nang atiku mandar kon yo engko anakku teko le berkat dikon aku kon gak taki lo gluwen. Lo gluwen. Akhirnya oleh berkat alhamdulillah makasih le. Nggih Bu, mlayu nang kamar cepet si anak, si ibu masuk ke kamar dibuka. Terjadilah yang harus terjadi. Nangis ibu, ya Allah kon wis lu aku gak ono untune le lah kok saya dikei gedang goreng ya Allah apa diapaan lagi ya Allah jadi ibu apa dilek wedi keselek apa dikunyah gak duwe untu akhirnya si ibu jopo jalan pintas iku gedang goreng dicucup sampai subuh bahasa apa bahasa Jawa ya cop-cop sampai sobuyu mare sobu culun ibun sake iya deh ya sering lapar sep-sep meloloi kalak manis sedang guring gitu Allahumma shalli ala Muhammad besoknya ibunya sakit hati
gen setia kakek jong, gen setia kakek jong, gen setia munring Madura ageris petong turunan. Akhirnya apa? Subhanallah, Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya nggak lama si anak ini sakit. Ketika si sahabat ini sakit, sahabat ngomong, ya Rasulullah, ada sahabat yang sakit sekarat. Apa kata Rasulullah? Laginu la ilaha illallah, man kana fi akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Suruh ngucap la ilaha illallah, ditalkini sahabat, la ilaha illallah. Kok gak iso? Oh, paling ngelak jaluk banyu. Ini banyu nih, akhirnya jupuk banyu diumbi. Aku sakjane gak bisa cerita iki, boleh ngelak ya apa carane ngombe ben iso cerita-cerita iki aku. Akhirnya habis minum ditalkini la ilaha illallah, masih tidak bisa. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, nggak bisa ya Rasulullah. Lakinu talkini man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Ditalkini bening la ilaha illallah. Oh, gak gelem banyu putih, njaluk larutan arek iki. Jupukno larutan diombe. Bismillahirrahmanirrahim. Iya pinter melolo tak cukup kok duwik kecak diki air nak. One rotolot ageblang kok kita ngakan ya. Kok tuna Habib dateng ro ngakan kadek wah ceramah deh iya. Jarang manitiana Bustami ro tak beres jadi. Mama beda kiai tak ibut jemput pokoknya ada pak tak beri ngakan pas suruh ceramah. Kemarin pas suruh mulai keket biko kemarin mah. Allahumma shalli ala Muhammad. Maki banyak makhluk sih datang dia. Terus akhirnya apa nggak bisa datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, 2 kali nggak bisa ya Rasulullah, langsung ditebak sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Andi dosa kambun. Dia punya dosa sama ibunya, datang sama ibunya, didatangi ibunya, dok, assalamualaikum bu, waalaikumsalam, mari duduk minum. Enggak bu, sudah banyak minum tadi. Teh jong. Kita apa-apa mon beda siang bu, ini kita ada geng bu. Oh, kita kerja kok nggak boleh ke panitia. Anu Bustami teh anga Habib. Bayi tak ada ya berita gore. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya apa? Dengarkan. Akhirnya apa? Kemudian di situ ibunya ngomong, kenapa le bu anak sampean sekarat? Sama Rasulullah disuruh sampean untuk memaafkan anaknya sampean. Maafkan bu, anaknya sampean sekarang sedang sekarat mau mati. Apa kata ibu? Tina, apa boh? Hah? Ngejit? Kok ngejit gini kena? Kata si ibu, Tina, bengkat anak, bentak tahu engkau pangakan jengkuring. Bini nih pangakan roti kuk engkau nyop dengkuring, sakitnya tuh di sini. Ya yang tak ngocak deyem bu, tak ngocak deyem ya tambahan dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, akhirnya sahabat ngomong, bu maafkan, ndak mulai bang engkau sakit hati kita anak. Kembali ke Rasulullah, ngatakan ya Rasulullah, nggak dimaafkan sama ibunya. Bilang kalau nggak dimaafkan anaknya saya akan bakar di dunia daripada harus dibakar dengan api neraka. Arotang sahabat tebeng yoper ning dunya ngok yoper ning akhirat ngok yoper ning dunya. Akhirnya datang ke anunya ngomong, ya Rasulullah, gimana Rasulullah, katakan suruh maafkan, kalau enggak dibakar. Datang ke ibunya, ibu apa boleh ya kayak yang tak ada deh ya tambahan dari kau dia. Apa jong? Bu, sampean kalau anaknya sampean gak dimaafkan, maka anak sampean daripada dibakar di api neraka sama Rasulullah mau dibakar di api dunia. Apa caknya? Oper marepoton ngadeng kuring tangan anak. Nilai sakit hati. Oper lah oper aja. Akhirnya apa?
sama Rasulullah, karena nggak dimaafkan dibakar. Ini politiknya Rasulullah. Mana ada seorang ibu yang mau melihat anaknya menderita. Makanya saya heran, engkau heran gak kaben praben yang mau lari dengan pacarnya dimaaf. Anak perawan kalau nggak dikawin, pokoknya kalau nggak dikawin mau lari dimaaf. Cek percaja kareng. Orang laki itu ada bukunya, ibu nggak ada bukunya. Sejelek apapun kamu, senakal apapun kamu, penyakit paling jelek yang kamu idap, suami kamu terkadang jijik sama kamu, suami kamu nggak mau sama kamu, tapi ibu kamu akan menerima kamu dengan dua tangan, mengalirkan air mata seraya mengatakan, sini nak, kamu tetap anakku. Paham deki beri coklat, beri kembang cok mancok, alepiu boleh kakek jadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Makanya jangan pernah sekut ada bu. Jangan pernah punya suami yang tampan. Jangan terkecoh dengan ketampanan para yang ada di depan. Jangan. Paling untung apa perempuan yang untung bukan yang dapat ganteng-ganteng kayak gini. Yang paling untung si oleh bek coba nggak diri. Apa ngojak ganteng kakek torko biko. Perempuan yang paling untung punya istri paling Kenapa? Resikonya punya suami yang tampan adalah nyakein. Keng kakek mondi lake coba nganeka aman. Asli kuat ada sindenjok ban coba. Beli singgok kering dindang. Akhirnya apa? Ini sahabat mau dibakar. Ketika mau dibakar, ibunya ngelihat, jangan ya Rasulullah, anakku. Enggak, daripada kau nggak maafkan, aku maafkan, kata ibunya. Ditalkini kemudian mengucapkan la ilaha illallah, kemudian meninggal. Rasulullah berdiri mengatakan wajah, hati-hati dengan orang tua. Ini sahabat, bu, ini sahabat. Duduk dengan Nabi, pelukan dengan Nabi, disuapi oleh Nabi, ngaji dengan Nabi, kurang bagus dengan orang tuanya, nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Di mana ada Habib ngaku anak cucunya Rasulullah, tapi nggak baik sama ibunya, Allah akan turunkan derajatnya. Di mana ada kiai pondoknya besar, kurang ajar sama ibunya, Allah akan turunkan derajatnya. Arwah kiai, arwah Habib, aku boleh orang nggak beenjeria. Benih Habib, benih kiai, pas ki orang ajar yang mbak malaikat kakek torko pecolon bi malaikat. Beli sih nggak orang dinar ya. Benih Habib, benih kiai kikal vokal. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya singkat ceramahnya. Ada para sejam nih. Dalam mah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Surga ada berapa? Yang keempat apa? Ridho. Yang kelima surga adalah apa? Istri yang soleha dan suami yang soleh. Itu adalah salah satu bentuk daripada surga yang Allah berikan di dunia. Istri yang soleh. Cara nyari suami caranya ada 4, cara nyari istri caranya ada 5. Keng tak iyo cola mangken, iyo cola ting iyo ceng boleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, memanfaatkan masa muda tadi dengan berapa? Dengan berapa? Duduk dengan orang manfaatnya duduk dengan orang soleh, berwarna dengan warna yang merasakan ketenangan. Yang ketiga, manfaatnya duduk dengan orang soleh adalah taudihus subul. Perjalanan kita, masa depan kita akan cerah, masa depan kita akan jelas kalau kita duduk di depan orang ya saya singkat. Yang kedua, memanfaatkan masa muda dengan apa? Yaitu adalah hifdz minan nafsul ammara bisu, menjaga diri dari hawa nafsu. Masa muda itu dikatakan as-sabab syu'batu minal junun. Masa muda itu ada bagian kegilaan. Oleh karena itu masa muda harus dijaga dari hawa nafsu. Bagaimana cara menjaga kita dari hawa nafsu supaya nafsu kita nggak liar? Cara menjaganya ada 4. Ada berapa? Memejamkan mata. Apa yang pertama? Yang kedua, mencari
mencari ilmu atau hadir majelis ilmu. Yang ketiga, mujanabatul asyrar, menjauhi teman duduk yang jelek. Ini cara menjaga dari hawa nafsu. Yang keempat apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Apa yang pertama tadi? Memejamkan. Yang kedua mencari. Yang ketiga menjauhi teman yang jelek. Yang keempat, gharib ma'as salihin, selalu dekat dengan orang soleh. Maka nafsu kita akan diajarkan dari nafsu ammaroh naik ke nafsu lawamah. Apa nafsu ammaroh? Nafsu yang selalu ngajak untuk nerjang kemaksiatan, itu namanya ammaroh. Kemudian akan naik ke nafsu lawamah. Apa lawamah? Kita masih jatuh ke kemaksiatan tapi hati kita nggak terima. Ya Allah, kok nggak sholat saya tadi? Ya Allah, kok melakukan ini? Itu namanya lawama. Nafsunya mencaci dirinya kalau dia melakukan kejelekan. Yang ketiga, nafsu mutmainnah, yang tidak merasa tenang kecuali di dalam kebaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Wis, saya singkat. Yang ketiga, memanfaatkan masa muda. Apa tadi yang pertama? Duduk dengan orang saleh, menjaga dari hawa nafsu. Yang ketiga apa? Yaitu adalah mencari ilmu. Manfaatkan masa muda dengan mencari ilmu. Alhamdulillah sekarang pondok tumpah-tumpah. Artinya tumpah-tumpah apa? Pondok nggak cukup di sebuah bangunan, tumpah ke lapangan, tumpah ke jalan-jalan, tumpah ke alun-alun. Ini kan pondok namanya. Artinya apa? Kita cari ilmu di sini. Kenapa Beb? Kok kita masa muda harus mencari ilmu? Karena manfaat ilmu ada 3. Sebenarnya banyak, cuman 3 yang saya terangkan. Apa yang pertama? Yaitu adalah apa namanya? Jembatan untuk mengenal Allah. Orang kalau pengen mengenal Allah, jembatannya adalah Innama yakhshallahu min ibadihi al ulama. Orang kalau pengen takut mengenal Allah, jembatannya adalah jembatan mengenal Allah. Yang kedua apa? Yaitu adalah al-imsak anil maksiat. Ilmu itu adalah rem. Ilmu adalah dengarkan, Habib Abdullah bin Umar bin Yahya pernah mengatakan pintu kemaksiatan itu ada 3. Tidaklah orang terjerumus di dalam kemaksiatan kecuali melewati salah satu dari 3 pintu. Usulul ma'asi salat. Penyebab kemaksiatan itu ada 3. 1, al-jahlu, bodoh. Karena bodoh orang itu mabuk. Kenapa kok mabuk? Bodoh. Kalau dia tahu bahayanya mabuk, orang yang mabuk dia akan dibalik dari kiblat. Orang kalau minum minuman keras kemudian mati belum tobat, kalau mati dibalik dari kiblat. Orang kalau nggak sholat, namanya dan nama bapaknya ditulis di pintu neraka. Kalau dia tahu ini, nggak mungkin dia nggak sholat. Jadi orang itu bermaksiat karena bodoh. Orang berzina, orang selingkuh, masa muda terkadang dimanfaatkan untuk berzina. Kamu tahu, dikira zina gitu saja selesai. La, kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu memberikan hutang, kamu dibayar. Kamu anak muda-muda yang belum halal, jangan mau dizinai. Kenapa? Man zana zuni walau ala wastidarihi. Siapa orang yang pernah berzina akan dizinai anak cucunya walaupun di dalam rumahnya. Kamu sekarang berzina enak-enakan, nanti anak cucu kamu akan dizinai oleh orang, karena zina yang kamu tanam akan dipanen oleh anak cucu kamu. Oleh karena itu orang bermaksiat itu karena 3. 1 karena bodoh. Yang kedua karena salah berteman. Yang ketiga karena dikuasai hawa nafsu. Kata Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, penyebab kemaksiatan ada berapa? Ada nah, dan manfaat ilmu yang ketiga apa? Yaitu adalah asbabus sa'adah, penyebab keberuntungan orang di dunia dan di akhirat. Terakhir sebelum saya tutup ceramah saya, yaitu memanfaatkan masa muda yang ada berapa tadi? Apa yang pertama? Duduk dengan orang saleh. Yang kedua menjaga dari hawa nafsu. Yang ketiga mencari ilmu. Yang keempat apa? Memberikan manfaat. Kalau kamu nggak bisa nyantri, jadilah kamu manfaat. Jadi anak majelis, jadi yang khidmah, yang ngampar tiker, yang nganu parkir, manfaat. Kenapa? Dengarkan, ada hadis yang mengatakan innallaha la yu'ayyidu hadaddin birajulil fajir. Allah akan memperkuat agama ini dengan rojul fajir, orang yang nakal, orang yang jelek ditaruh di garda depan. Dengarkan, kadang ini terjadi majelis seperti ini, dengarkan, ini terakhir, dengarkan. Di majelis seperti ini kadang Habib Ahmad Yunus, santrinya yang kerja di belakang dulu pembunuh,
dulu orang nakal, dulu mantan narkoba, tapi kenapa kamu orang-orang narkoba yang dulunya orang nakal, yang dulunya kurang ajar, dulunya pencuri, dulunya perampok, kenapa kok deket ke pengajian? Kenapa? Dengarkan ini, Allah memilih orang-orang nakal untuk ditaruh di garda depan karena untuk 5 hal. Kalian wahai orang yang nakal, kalian orang yang mursal, kalian orang yang jelek, ini kabar gembira buat kalian yang dipilih oleh Allah untuk dekat ke tempat-tempat seperti ini. Kamu pemabuk, kamu nakal, tapi kenapa kamu dekat dengan majelis seperti ini? Tujuan Allah ada 5. 1, liyak firok, Allah ingin ngampuni kamu, Allah ingin ngampuni. 2, liar faak, Allah ingin ngangkat derajat kamu. Kamu dulu hina, maksiat membuat hina. Sekarang kenapa kamu dulu perampok kok bisa kamu duduk jadi anak majelis? Karena Allah ingin mengangkat derajat kamu. Ketiga, lius idak, Allah ingin membuat kamu beruntung. Allah ingin membuat kamu apa? Yang keempat, liuti kasyafa'an nabi, Allah ingin memberikan syafaat nabi kepada kamu wahai orang nakal, makanya kamu didekatkan ke tempat seperti ini. Yang kelima, liuti kal fursa liyakunu rafiquhu fil jannah, Allah memberikan kamu kedekatan ke majelis ini. Tujuannya apa? Supaya kamu adalah salah satu orang nakal yang ingin disucikan untuk dipilih menjadi teman nabi nanti di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ayo para pemuda, semangat majelis Jalsatul Isnin ini, apa namanya, Riyadul Jannah. Kita, kalian yang jauh mendekat, istiqomah, setiap bulannya mungkin setiap minggunya hadir. Allah ingin mengangkat kamu, Allah ingin membuat kamu beruntung di dunia dan di akhirat. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin hadiah kapan, sekarang apa nanti atau gimana, Bib? Wala waget? Hah? Tidak usah, karena waktu cang nggak cukup kata Habib, jadi nggak bisa ada hadiah. Insya Allah lain waktu, mudah-mudahan barakah. Habib pengamuk Habib yang ngamuk kau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.